Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, saya akan absen dulu ya. Siap. Ya, Bu. Asra, hadir. Alfi, Andre, Aprilia Damayati, Bion Putra Ismaya, Estiana Praditya, Deva Austiani Ramadan ya, Istriani Indrianti, Resa Ividiana, Ani Patun, Olivia Okta Silva, Intan Nur Aziza, Muhammad Isan, Muhammad Rahmat Akbar, Muhammad Safilah, Narauli Armenia ya, Raja Alvindi, Revania, Raihan Saudira, Satria Putra, Cynthia, Kiara Salsabila, Vicky, Wisnu, apa sakit? Ayo sakit. Dalam belajar pengertian hikayat, ciri-ciri hikayat, dan ada unsur-unsur hikayat. Ada yang masih belum ngerti nggak dari materi sebelumnya? Ayo, ada yang masih belum ngerti nggak dari unsur hikayat apa? Unsur hikayat ada berapa coba? Saya mau tanya. Apa? Unsur hikayat, unsur dari hikayat. Ada unsur ya, sama ekstensi. Kalau ekstensi itu apa? Dari dalam, ekstensi dari luar. Unsur ekstensi ada apa aja? Tema, judul, latar, tokoh, penambahan, amalan. Ya, kalau ekstensi Latar belakang penulis. ya, berarti bisa lanjut ya. Yuk. Selanjutnya ada kaidah pembahasan dalam teks hikayat dan cerpen. Di dalam kaidah pembahasan ada konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu ini biasanya disebut kata ulang atau yang biasa dijelaskan pada kata-kata penjelasan awal pertama. Bahasa yang digunakan. Hikayat menggunakan konjungsi kata arkais. Kata arkais tersebut ada akisya atau kisah, bermula, sebermula, akian, kata, kalakian, syahdan, dan maka. Sedangkan cerpen menggunakan kata populer atau kata-kata yang saat ini seperti pada awalnya, kemudian, lalu, setelah itu, selanjutnya, setelah itu, sebelum itu, dan akhirnya. Ada yang ngerti nggak? Ada yang mau tanya nggak dari materi ini? Kalau enggak, saya lanjut. Kenapa? Nah, ada contoh ya. Ini contoh penggunaan konjungsi pada penggalan teks hikayat. Yang kalimat diiringin ini merupakan konjungsi ya. Pada suatu hari, Fajar Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum ini juga menggunakan kata konjungsi.
jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta berapa lama ditinggal suaminya, ada anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanglah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam pamitlah bibi Zainab kepada burung piung itu hendak menemui anak raja itu. Maka ini juga kata Wanjungsi ya. Maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka katalah istri Hojan Maimun dan disentaknya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. Lalu ini yang dicetak miring ini termasuk konjungsi. Lalu Bibi Zainab pun kembali mendapatkan Bayan yang sedang berpura-pura tidur. Cerita ini mengambil dari hikayat Bayan Budiman. Selanjutnya ada gaya bahasa cerita rakyat. Gaya bahasa atau penggunaan bahasa cerita rakyat biasanya menggunakan bahasa Melayu. Ciri bahasa yang dominan dalam cerita sejarah atau hikayat adalah majas. Majas sendiri ini gaya bahasa atau untuk menambahkan struktur keindahan dalam cerita hikayat ya. Di dalam majas ada antonomasia. Antonomasia adalah majas yang menyebutkan seorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Contohnya ada tahu nggak sifat yang menonjol? Ini boleh dicatat ya? Iya. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah hidup layaknya manusia. Contohnya kayak muka saya tersambar oleh angin. Angin itu kan benda mati ya. Nah, kalimat yang seolah hidup layaknya manusia itu angin. Paham nggak? Jadi paham nggak? Kalau nggak paham nanya apa Pak? Sedikit paham Pak. Yang nggak paham apa? Ya, yang nggak paham gimana ya? Selanjutnya ada metafora. Metafora atau ada majas yang menggunakan kata perbandingan untuk mewakili hal lain yang atau bukan sebenarnya. Contohnya
Pembandingannya itu perempuan tua dengan istana tuaku, yang mewakili hal lain atau bukan yang sebenarnya. Kan kalau istana itu kan bukan hal lain yang sebenarnya ya, kayak hanya dunia fiksi doang. Nah kalau perempuan tua itu kan kayak wujud seorang, paham nggak? Oke, selanjutnya ada simil, majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung simil ini ada kata pembandingan antara lain seperti laksana, bak, atau bagaikan. Contohnya, kamu tidur seperti kerbau. Paham nggak? Kan ada kata seperti laksana, bak, dan bagaikan. Seperti bunta. Iya. Ada yang salah contoh nggak dari contoh simil? Cari tidur kerbau. Yang lain ada lagi nggak? Oh, pakai lecek. Kan ini nih, kata yang gunanya seperti laksana, bak, dan bagaikan. Dia seperti seorang putri. Coba kalau pakai kata bagaikan, Dia bagaikan. Dia bagaikan raja. yang lain Bagaikan. Dia bagaikan raja satu. Dia bagaikan kepompong. oke berarti ngerti ya. Yang terakhir ada hiperbola. Hiperbola ini gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya. Contohnya, Perempuan siswa. nah, ini ada contoh dari hiperbola. Pernyataan yang melebih-lebihkannya itu tuh teriaknya melebihi luar angkasa. Gak mungkin kan kalau kita teriak itu melebihi sampai ke luar angkasa, itu kan sampai membelahi bumi, gak mungkin ya. Berarti cara melebih-lebihkannya itu luar angkasa. Dari sekian materi sini ada yang kurang paham gak? Ada yang masih gak paham gak di kalimatnya atau di penjelasannya? Dicatat aja nggak apa-apa. Selanjutnya nih ya, habis itu Ya. Foto dulu dong. boleh. Foto boleh. Tapi ada ya, kirim ke dulu ya. Kirim foto ya. Sama yang di bagian tulis makanya tulis juga tulis ini. Banyak. Cerpen berdasarkan nilai dalam hikayat. Sebelum kalian mengubah teks hikayat ke dalam cerpen, kalian harus membandingkan alur cerita dengan cerita rakyat. Alur itu rangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat yang membentuk satu rangkaian cerita yang utuh. Alur itu ada berapa sih? Saya mau nanya. Tiga. Maju mundur sama Campuran. Iya, ada 3. Yang kedua ada menulis kerangka. Sebelum menulis cerpen, kalian harus menentukan menulis kerangkanya dulu, seperti mencari latar, tokoh, penokohan, latar tempat, latar waktunya ya. Yang terakhir ada mengkonversi cerpen. Mengkonversi ini adalah kayak mengubah sesuatu cerita hikayat menjadi cerpen, yang artinya kan teks hikayat itu kan banyak ya, jadi diubah menjadi cerpen itu kan cuma sedikit, nggak banyak-banyak, jadi diubah menjadi cuma 2 paragraf. Ya, ada mengubah alur cerita dari alur berbingkai menjadi alur tunggal. Sebelumnya di cerita hikayat itu kan ada alur berbingkai. Tahu nggak alur berbingkai itu apa? Agak dikiri mau pipi. Bagi-bagi dulu baru berdai.
Jadi dalam cerita itu kan harusnya menceritakan tentang Mari Tundang. Nah di dalam cerita itu ada cerita lain tentang meninggalnya seorang ayah. Oke? Nah sebelum diubah menjadi cerpen, karena harus menjadi alur tunggal. Nah alur tunggal ini yang alurnya itu nggak banyak seperti alur berbingkai. Yang ceritanya cuma hanya ada satu. Yang kedua ada menggunakan bahasa yang ada pada cerita rakyat. Menggunakan bahasa yang ada pada cerita rakyat ke dalam bahasa Indonesia. Kita balik lagi ya. Di cerita hikayat itu kan ada kata arkais, sedangkan di cerpen menggunakan kata populer. Jadi sebelum kalian mengkonversi cerita hikayat ke cerpen, kalian harus mengubah bahasa arkais itu menjadi kata populer. Yang terakhir ada tetap mempertahankan nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat. Ada yang tahu nggak nilai apa aja? Oh, udah pada dijelasin. Nilai-nilai pada hikayat. Nilai-nilai pada hikayat. Ada yang catatnya masih catat nggak? Yang belum nyatet Kak. Enggak, yang kemarin kan ada tuh nilai-nilai. Catat nggak? Mana? Yang dipilih Bapak Sabto terus ingin kalian. Ada kan? Yang mana? Nilai. Nggak ada Kak. Dari PPT-nya. Sini doang. Nggak, waktu itu waktunya nggak sempet jadi nggak nyatet deh. Kayaknya. Coba buka PPT-nya lagi deh di HP kalian. Ada kan saya gini. Itu yang di PPT sebelumnya. cuma adanya unsur doang deh. Unsur kan ada nilai. Ada nilai pendidikan. Iya ada. Ada kan? Coba kalian baca satu-satu. Oke. Jadi sebelum kalian mengkonversi cerita hikayat ke cerpen itu kalian harus mempertahankan nilai-nilai yang ada pada teks hikayat. Sampai sini ada yang nggak paham nggak? Apa yang nggak paham? Ada yang nggak paham nggak? Nggak perlu saya paham. Yang nggak paham yang mana? Nggak perlu dijelasin. Iya yang bagian teks hikayat antonomasia, majas atau yang mana? Bagian bajas. Oke. Di bagian majas ini kan ada antonomasia ya? Ya. Yang mana yang kalian nggak paham antonomasia, personifikasi, metafora, Hiperbola, Kak. Yang mana? Hiperbola. Gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara mengimplikan sesuatu yang sebenarnya. Kayak tadi saya contohkan itu Yang nggak penting gitu ya. hiperbola itu melebihi.
Nah, hiperbola nih. Hiperbola ini menampilkan suatu kalimat, contohnya teriaknya itu membelahi angkasa. Kan gak mungkin kalau kalian teriak itu sampai membelahi angkasa sampai keluar dunia, itu kan gak mungkin. Nah, jadi yang berbibikannya itu tuh membelahi angkasa. Paham gak? Yang gak paham yang mana lagi? Udah? Yang mana? Ini kakak ada kirim PPT-nya ke grup nggak? Yang ini belum mau dikirim? Boleh, buat belajar. Boleh. Udah mau dikirim? Iya, Boleh, nanti saya kirim ya? Iya. Ini yang mana buat belum paham? Aja. Simile. Satu ya? Simile. Maksud sungai apa itu, Pak? Siu. Emang Siule. Metafora ini maksudnya menggunakan kata pembanding. Kata pembanding itu tuh bisa kata kayak hutan, terus apa lagi? Istana, perempuan tua. Nah, pembandingannya ini kan contoh kalau di metafora ada seperti biasa, setibaku di istanaku. Istanaku itu kata perbandingannya perempuan tua. Nah, istana itu kan sebuah bukan benda ya, melainkan dia kayak apa ya? Hayalan. Kalau perempuan itu kan fisik, perempuan tua. Nah, tahu nggak? Terus mana lagi yang belum paham? Majasnya, bagian majas. metafora apa, Pak? Tadi kan udah dijelasin. Oh, Namanya baru. capek banget. Capek. Fokus ngerjain jadi karena Jangan Saya cek. kasih tugas ya. Udah gampang kan? Waktunya. Saya kasih selesai, kumpulin aja soalnya nggak banyak kok. berapa? Istirahat. Cuma satu doang. Apa? Mau bahas cerita ikan jadi cepet. Sama aja itu banyak. Saya pernah kontraksi di sini, jadi saya mau nilai. kita foto-foto. Iya, kalau di sini kayak boleh foto-foto. Gimana kerjain semampunya kalian? Aduh kayak belum berat kakak sama ya. Udah. Kalian istirahat jam berapa?